Jadi gini Pak, fenomena ataupun bergabungnya Mas Gibran ke Pak Prabowo, padahal di 2 kali Pilpres kita tahu PDIP dan Pak Jokowi itu melawan Pak Prabowo. Apa yang Bapak tangkap dari proses itu Pak? Saya sebagai kader partai, ikut partai itu saya sejak 77 mulai dari bawah, dari anggota, Bankordes itu tingkat RW, Komdes itu tingkat kelurahan, Komcat tingkat kecamatan, dan 25 tahun menjadi ketua DPC. Nah, sehingga kalau kader ditanya seperti itu, jawaban saya itu adalah hal yang biasa bagi saya. Hal biasa? Hal biasa. Namun demikian, hal biasa ini harus dikaitkan dengan yang namanya sebuah ideologi. Ideologi negara, ideologi bangsa, dasar negara, dan ideologi partai. Karena ideologi PDI Perjuangan itu adalah Pancasila 1 Juni 1945 yang tersurat dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga partai. Nah, sehingga dengan fenomena yang seperti ini, boleh semua mau ngediko dipilih oleh rakyat. Betul. Namun rakyat yang bagaimana? Jadi rakyat yang dikoordinir yang namanya partai politik, namanya PDI Perjuangan. Nah, sehingga kalau yang dinamakan petugas partai itu ya petugas rakyat. Nah, sehingga kalau tidak mau dikatakan petugas partai, ya jangan masuk partai politik. Saya ini petugas partai, ngurus partai di tingkat kota Surakarta. Saya jadi wali kota, saya petugas partai ngurus rakyat Solo yang jumlahnya 600.000. Caranya ngurus bagaimana? Karena saya sudah bisa meraih sebuah kekuasaan untuk kesejahteraan rakyat, bukan kesejahteraan dirinya sendiri. Apakah itu menandakan bahwa bergabungnya Mas Gibran itu untuk dirinya sendiri atau keluarganya? Ya, kalau itu kan yang menilai rakyat. Tapi bagi saya, etika yang tidak pernah diimplementasikan dalam sebuah nilai-nilai Pancasila. Tapi dengan demikian, apakah itu menandakan Pak Jokowi 20 tahun ini sudah berubah, Pak? Nah, yang namanya manusia itu, kalau boleh saya ngomong, milik gendong lali. Maknanya, kalau sudah berkuasa, lupa akan segala-galanya, lupa akan asal-usulnya. Dulu dari mana, dikenal siapa, siapa yang mengenalkan, siapa yang membesarkan. Kalau saya, ibaratnya sebagai anak saja. Saya dikandung oleh mbok saya, dilahirkan oleh mbok saya, disusui mbok saya, diajari untuk tengkurap, diajari untuk berangkang, diajari untuk jalan, diajari untuk lari, dididik untuk bersekolah, dan seterusnya. Dan tidak mungkin saya akan melupakan jasa-jasa dari orang tua saya itu. Kalau begitu, Pak Rudi sebagai orang yang sangat dekat dengan Pak Jokowi, paling tidak 19 tahun lah terakhir ini. Faktor apa yang menyebabkan beliau kemudian Malik gendong lali itu? Malik gendong lali itu sebetulnya saya sudah menyampaikan pada beliau waktu beliau minta anaknya menjadi wali kota. Itu sudah jadi presiden berarti ya? Sudah. Saya sudah proses itu 2019 proses penjaringan saya sudah selesai. Namun beliau datang ke rumah saya menyampaikan, Pak Wali, kalau panggil saya masih Pak Wali, ini tidak ada hujan, tidak ada angin, Mas Gibran pengen jadi wali kota. Tetapi saya katakan, silakan Pak, tapi proses saya sudah selesai sesuai dengan aturan partai. Secara administratif partai clear. Tetapi dengan kalau mau mendaftarkan, Mas Gibran mau mendaftarkan jadi calon wali kota, silahkan. Artinya itu bisa disebut potong kompas. Oh, lain terserah, itu rakyat yang menilai itu. Mau potong kompas, mau mengambil di tikungan terakhir, itu yang menilai adalah masyarakat. Tetapi dengan proses yang semacam itu mestinya beliau selalu taat dan patuh dan tegak lurus kepada ketua umum. Namun beda dengan yang dikatakan oleh Bung Karno, satunya kata, satunya perbuatan. Kembali lagi di channel MD 2045. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Teman-teman mungkin sudah mendengarkan sedikit edukasi atau statement dari Rudi menanggapi soal bergabungnya Jokowi terhadap Prabowo Subianto. Jokowi yang kita tahu dulunya adalah kader partai PDIP yang sudah membesarkan nama baiknya. Kekecewaan Megawati terhadap Jokowi sangat-sangat kecewa. Bagaimana tidak kecewa? Sedangkan Megawati sudah menganggap Pak Jokowi sebagai anak. Padahal Jokowi sudah berkuasa, malah meninggalkan partai PDIP yang bergabung kepada Prabowo Subianto. Prabowo Subianto adalah rival Pak Jokowi di tahun 2014 sampai 2019.
mereka bersaing di ajang calon presiden. Bahkan Prabowo juga sempat menjelek-jelekkan nama baik Pak Jokowi dalam perdebatan mereka. Tetapi Pak Jokowi malah berpaling kepada Prabowo sehingga ingin memenangkan Prabowo dalam ajang Pilpres di tahun 2024 ini. Apakah Pak Jokowi melupakan partai yang sudah membesarkan? Iya. Mengapa saya katakan tersebut? Bahwasannya Pak Jokowi memihak kepada Prabowo dan menjadikan Gibran sebagai wakil Prabowo Subianto dalam kontestasi demokrasi di tahun 2024 ini. Teman-teman, seperti yang dikatakan oleh saudara Rudi tersebut, sangat menarik dan sangat bermanfaat agar kita tahu situasi politik yang digunakan oleh Pak Jokowi di tahun 2024 ini. Sebagaimana Gibran juga wali kota Solo yang meninggalkan partai yang mengusut dia sebagai wali kota Solo. Coba bayangkan teman-teman, kekecewaan Megawati terhadap bahkan para kader-kader partai PDIP pun kecewa dengan situasi politik yang dipermainkan oleh Pak Jokowi yang ingin memenangkan Gibran. Memang Rudi juga pernah mengatakan bahwasannya Jokowi pernah meminta untuk 3 periode, tetapi Megawati menolak mentah-mentah karena dia taat konstitusi. Saya percaya dengan Megawati sangat sedih hatinya melihat Pak Jokowi yang dulunya memuji-muji Ganjar agar Ganjar diusut menjadi calon partai dan calon presiden Republik Indonesia di tahun 2024 ini. Bahkan para kader-kadernya juga bingung terhadap permainan Pak Jokowi yang meninggalkan partai yang sudah membesarkan nama baiknya dalam negara ini. 2 kali Pak Jokowi menjadi presiden. Siapa yang membesarkan? Tentunya partai PDIP yang mengusut dia. Ada isu-isu mengatakan bahwasannya Pak Jokowi sebagai petugas partai. Wajar saja, kan dia masuk ke dalam partai. Ya harus menjalankan tugas dari Megawati. Seperti yang dikatakan Rudi tadi, bahwasannya dia juga wali kota Solo Soekarta, dia juga sebagai tugas partai, ya dia melayani masyarakat. Bukan merendahkan bahwasannya apa yang dikatakan Megawati itu malah membuat dia kecewa. Coba bayangkan teman-teman, ketika kita dibesarkan ayah dan ibu kita, apakah kita lupa dengan perbuatan ibu kita? Tentunya tidak. Tetapi dengan gampangnya Pak Jokowi malah berpaling. Memang kita akuilah, Pak Jokowi dalam memimpin NKRI ini sangat terbukti dan sangat kita banggakan. Tetapi dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini, banyak yang kecewa yang memperjuangkan Pak Jokowi dalam ajang Pilpres tahun 2014-2029. Bahkan banyak, Denny Siregar juga sangat kecewa terhadap pernyataan Pak Jokowi yang ingin memihak, yang bersampingan kepada Prabowo Subianto. Nah, teman-teman, bagaimana tanggapan teman-teman melihat situasi cawe-cawe Pak Jokowi pada saat ini? Ini kembali lagi kepada prinsip teman-teman, sebagaimana teman-teman menanggapi hal-hal yang digunakan Pak Jokowi yang ingin memenangkan Prabowo Gibran. Mungkin masyarakat pun akan sadar. Kita bisa lihat kampanye saja mulai udah sepi, kampanye Prabowo juga sudah sangat sepi, sampai turunlah Pak Jokowi berkampanye karena panik melihat Ganjar yang sudah semakin naik, elektabilitas Ganjar dan Mahfud. PDIP pastinya sedih yang sudah membesarkan Jokowi tapi ditinggalkan.
Tanggapan Sekretaris Jenderal atau Sekretaris PDIP Haston, di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Partai PDIP tengah merasa kesedihan mendalam ditinggalkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Hal ini diungkap Sekretaris Jenderal Haston Kristianto melalui keterangan tertulis kepada awak media Minggu 29/10/2023. PDIP Perjuangan saat itu dalam suasana sedih, luka hati yang perih, dan berparas pada Tuhan dan rakyat Indonesia atas yang terjadi saat ini. Kata Haston, wajar saja kecewa dan sedih. Bagaimana tidak sedih bahwasannya Pak Jokowi meninggalkan Partai PDIP di saat dia lagi berkuasa sebagai presiden saat ini. Tetapi kita jangan gentar. Orang baik akan dipertemukan sama orang baik. Ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat jahat, apa yang kita dapat? Ya, kalau kita berbuat baik, tentunya yang kita dapat adalah hal-hal yang baik, seperti Ganjar yang tegak lurus kepada konstitusi, yang tidak cacat hukum, dan tidak melanggar etika. Nah, teman-teman, bagaimana? Kita harus menjunjung Pancasila, nilai-nilai norma, tentunya kita harus pegang, teman-teman. Tetapi itulah kembali kepada teman-teman, bagaimana tanggapan teman melihat kesedihan Partai PDIP yang sudah membesarkan Jokowi tetapi meninggalkan di saat dia berkuasa, di saat dia sedang menjabat sebagai presiden. Ya, sah-sah saja sih, tetapi kalau dia tidak meninggalkan Partai PDIP yang tidak memihak hanya ambisi, hanya kepentingan pribadi, ya teman-teman juga bisa menilai seperti kata Rudi tadi. Kami begitu mencintai dan memberikan privilege yang begitu besar kepada Presiden Jokowi dan keluarga. Namun kami ditinggalkan karena masih ada permintaan lain yang berpotensi melanggar pranata kebaikan dan konstitusi impunan dia. Haston menuturkan sejak adanya isu PDIP akan ditinggalkan seluruh kader dan simpati, berharap hal tersebut tidak terjadi. Namun terjadi. Ahok membuka suara terhadap deklarasi Gibran sebagai wakil dari Prabowo Subianto. Ahok mengatakan tidak memilih Gibran karena tidak berpengalaman dan tidak teruji. Ahok pun menegaskan akan tegak lurus dengan Partai PDIP agar tetap mendukung Ganjar Mahfud dalam kontestasi di Pilpres tahun 2024 ini. Teman-teman, kita melihat situasi politik saat ini memang sangat memanas. Sebentar lagi ada pencoblosan pada tanggal 14 2024. Tentukan pilihanmu, menangkan satset Ganjar Mahfud. Nah, teman-teman, dimanapun Anda berada, maka berikanlah tanggapan teman-teman di kolom komentar agar kita bisa saling tukar pikiran satu antara lain. Salam inspirasi, salam NKRI, MD 2045 melaporkan.